yang diingatkan oleh Abu Hurairah, yang Rasulullah menyampaikan kepada 3 kali, hindarkanlah, maka lakukanlah semuanya karena Allah, jangan karena apapun. Adik-adik belajar Al-Quran juga sama, jangan kamu karena aku ingin jadi seorang yang alim, jangan mengatakan aku ingin jadi seorang qori, aku ingin menjadi nanti seorang ustaz, jangan. Tapi niatkanlah, ya Allah, aku belajar menghafal Al-Quran ini karenamu, karena ikhlas, dan karena aku mencintaimu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalikum ya'taraftumuha wa tijaratan wa tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fissabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrihi wallahu la yahdil qawmal fasihin. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika seorang tabi'in ini adalah orang yang hidup di masa setelah Rasulullah, atau mereka hidup di masa Rasulullah tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, disebutnya tabi'in. Seorang tabi'in ini kemudian menemui Abu Hurairah dan menyampaikan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Aku mohon, wahai Abu Hurairah, ceritakanlah apa yang telah diceritakan Rasulullah kepadamu. Saya ingin mendengarkan cerita itu, ya Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah langsung mengatakan dan bercerita. Berceritanya begini, wahai tabi'in, wahai saudaraku, Rasulullah memesan 3 hal kepadaku. Nanti ketika hari kiamat, ketika al-yawma nahtimu ala ahwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nahtimu, ketika pada hari ini, al-yawma nahtimu ala ahwahim, ketika nanti seseorang sudah tidak bisa berbicara, orang dihadapkan tidak bisa berbicara lagi pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti ketika itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100, fama lana min safi'in wala sadiqin hamid walau anna lana karatan fatakunanna minal mu'minin. Jadi nanti ketika seseorang dihadapkan pada hari kiamat, kata Rasulullah, ada 3 orang yang akan pertama kali masuk neraka. Maka seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, siapakah yang 3 orang yang pertama kali masuk neraka? Maka Abu Hurairah langsung menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali masuk neraka adalah bukan orang munafik, bukan orang yang zina, dan juga bukan orang yang banyak melakukan kesalahan. Tetapi orang yang pertama kali masuk neraka nanti adalah orang yang meninggal dengan meninggal syahid. Orang yang meninggal syahid itu mereka akan masuk neraka pertama kali, kata Rasulullah SAW. Maka seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong jelaskan kenapa orang yang meninggal syahid maka justru masuk neraka terlebih dahulu. Maka langsung Abu Hurairah menyampaikan, orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang meninggal dengan mati syahid. Nanti pada hari kiamat, ketika semua tidak bisa berbicara, yang berbicara lewat tangan, al-yawma nahtimu ala wajhihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut kita tidak bisa berbicara, yang berbicara menjadi saksi adalah tangan kita, mereka bisa berbicara, kaki kita tidak berbicara. Maka ketika itu ditanya oleh Allah, wahai fulan,
Apa yang kau kerjakan ketika kau di dunia? Maka mereka mengatakan, ya Allah, aku telah berjuang memenuhi agama-Mu. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat-Mu yang kau telah berikan kepadamu? Ya Allah, aku telah berjuang demi agama-Mu. Maka begitu ngomong seperti itu, langsung malaikat dipanggil oleh Allah. Wahai malaikat, datanglah ke sini, seretlah dia. Maka diseretlah, diseret mukanya diseret oleh malaikat dan kemudian dilemparkan ke api neraka oleh malaikat. Maka kemudian ditanyakan, apa yang kau lakukan ketika aku telah memberikan nikmat kepadamu yang sangat banyak? Maka orang ini langsung mengatakan, ya Allah, aku selalu berjuang di agama-Mu. Maka Allah mengatakan, aku tahu bahwa engkau berjuang mati syahid bukan karena aku, tapi engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ingin dikatakan seorang pemberani, makanya dia bukan sesungguhnya, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah, bukan karena Allah. Ya Allah, aku berjuang ini karena-Mu ya Allah, karena aku mencintai-Mu ya Allah, karena keikhlasanku kepadamu ya Allah, sehingga aku berjuang untuk syahid di jalan-Mu. Bukan itu, tapi engkau karena ingin dikatakan engkau adalah orang yang kasatria dan engkau adalah orang yang pemberani. Maka aku minta kepada malaikat, ya malaikat, lemparkanlah ke neraka itu. Jadi orang yang syahid ini adalah orang yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kau lakukan dan aku telah berikan nikmat yang sangat banyak. Apa yang telah engkau lakukan, Allah Maha tahu. Lalu dia mengatakan, aku berjuang di jalan. Allah langsung mengatakan, wahai malaikat, lemparkanlah dia ke neraka. Kalau saya sama Gus Wakid gak tahu, saya bilang enggak Gus Wakid sudah percaya. Tapi kalau Allah tidak mungkin, Allah sangat tahu. Maka dilemparlah ke neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan karena keikhlasan, karena Allah. Tapi apa? Karena ingin dipuji, dia adalah seorang pemberani. Ada ketika kisah pada zaman Rasulullah SAW, orang itu berjuang, orang ikut perang Badar, kemudian mereka meninggal. Kemudian para sahabat bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, mereka telah meninggal di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, dia tidak, dia masuk neraka. Maka mereka sahabat mengatakan, dia telah berjuang ya Allah, ya Rasulullah, dan dia telah meninggal di medan perang. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, jadi dia menjadi ahlun nar. Maka sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia adalah seorang pejuang? Bukan. Ketika mereka terkena panah, mereka dia menahan sakit, dia tidak kuat menahan sakit, kemudian panahnya ditancapkan kepada perutnya sehingga mereka meninggal. Meninggal apa? Bukan karena jihad, bisa bilang karena mereka telah berputus asa sehingga pedangnya itu ditancapkan sendiri sehingga mereka meninggal. Maka Rasul mengatakan dia bukan ahlul jannah, tapi ahlun nar. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah sangat tahu sekali apa yang dilakukan oleh hambanya. Termasuk orang-orang yang meninggal dengan syahid, termasuk orang yang dicontohkan di Rasulullah. Mereka berjuang, mereka meninggal dan mereka kena panah musuh, tetapi Rasulullah mengatakan dia adalah ahlul nar. Kenapa? Karena mereka putus asa karena tidak bisa menahan sakitnya, kemudian panah jadi ditancapkan sendiri sampai mereka meninggal. Kemudian Nabi Hurairah menyampaikan yang kedua. Tapi bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah yang orang yang kedua yang akan dimasukkan neraka oleh Allah? Ternyata yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu dan orang yang membaca Al-Quran. Bayangin coba, orang yang baca Al-Quran, dia kenapa masuk neraka? Kemudian begitu dipanggil oleh Allah, wahai si fulan, apa yang telah kau lakukan ketika aku nikmatku aku berikan kepadamu? Ya Allah, aku selalu menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmuku dan aku selalu membaca Al-Quran. Maka Allah kata Allah, lemparkanlah dia ke neraka, seretlah dia ke neraka wahai malaikatku. Maka diseretlah mereka ke sana. Ternyata mereka ketika mereka membaca Al-Quran ingin dikatakan menjadi seorang qori yang hebat, ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, ingin dikatakan mereka menjadi orang yang sangat soleh. Karena itulah sehingga Allah melemparkan dia ke neraka.
Makanya jadi sekali ketika belajar Al-Quran, maka terapkanlah, niatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya Allah, aku belajar menghafal Al-Quran ini karenamu ya Allah, karena aku ikhlas kepadamu ya Allah, dan karena aku mencintai dan aku mencintai Rasul, aku mencintai ayat-ayatmu ya Allah. Sama ketika Abdullah ibnu Mas'ud, ketika surat Al-An turun. Surat Al-An ini adalah surat yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kalau surat-surat yang lain, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah itu sendiri. Tapi ketika surat Al-An, 70.000 malaikat ikut menemani malaikat Jibril menyampaikan surat Al-An ini. Istimewa sekali surat ini. Sehingga kelebihan orang-orang yang mau membaca surat Al-An. Kalau dalam hadis sudah jelas banyak bahwa orang yang ada hafal Al-Quran, mereka akan dapat tempat yang sangat tinggi. Tapi orang yang istiqomah membaca surat Al-An 300 kali selama hidupnya, maka mayatnya akan dijaga oleh Allah, akan diutuhkan mayatnya. Karena keistimewaan, karena kelebihannya surat Al-An ini. Alhamdulillah khalaqas samawati wal ardi dan sebagainya. Ketika turun, maka seluruh langit ini dalam mereka tertutupi oleh awan. Kenapa? Karena malaikat 70.000 malaikat ikut menemani malaikat Jibril menyampaikan surat Al-An kepada Rasulullah SAW. Begitu sudah disampaikannya, makanya kenapa surat Al-An itu kemudian awan itu mendung ya, mendung karena saking banyaknya malaikat. Malaikat itu nggak sama kayak kita. Kalau kita kan duduk berjejer, tapi kalau malaikat itu saling ke atas. Istimewanya surat Al-An ada 70.000 malaikat menemani malaikat Jibril. Kemudian begitu turun, maka kemudian Rasulullah memanggil para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, telah turun surat Al-An'am kepadaku. Surat Al-An'am ini adalah mengisahkan Allah yang sangat luar biasa, sampai Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim. Pada ayat yang ke-72, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah bentuk ikrarnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Makanya mengisahkan sangat luar biasa. Bahkan dilanjutkan sama ketika pada ayat 162 surat Al-An'am ini, yaitu mengokohkan ketika Rasulullah menyampaikan kisahnya digoda orang kafir, digoda orang musyrik. Wahai Muhammad, apakah engkau mau menyembah selain Allah? Apakah engkau mau mengakui Tuhan selain Allah? Maka Rasulullah menyampaikan, inni wajhtu wajhiya lillahi fatras. Langsung Rasul mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa awwalul muslimin. Langsung diberitahu, wahai Muhammad, kata Allah, maka katakanlah kepada mereka, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saking luar biasanya surat Al-An'am ini, sampai orang-orang di kelebihan siapa yang membaca 300 kali surat Al-An'am ini, maka mereka akan dijamin nanti mayatnya tidak akan dimakan oleh binatang-binatang apapun dengan 300 kali membaca. Kalau Kiai Husain mengatakan, alhamdulillah tidak dibatasi apakah setahun, apakah 2 tahun, tetapi mereka hanya 300 kali seumur hidup, maka mereka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tudrikul absar, sebagaimana dalam ayat 103 surat Al-An'am. Istimewanya di situ. Kalau adik-adik yang menghafal Al-Quran, pasti nanti jaminnya adalah surganya Allah. Tapi jangan pernah salah bahwa adik-adik belajar karena Allah, karena keikhlasan kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasul, dan karena cinta kepada ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang mengatakan cintanya kepada Allah, orang-orang yang mengatakan cintanya kepada Rasulullah, orang-orang yang mengatakan cintanya kepada Al-Quran, dan orang-orang yang mengatakan cintanya karena Al-Quran diturunkan itu, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah yang sangat banyak. Tapi ketika mereka orang mengatakan, aku belajar Al-Quran, aku pengen disebut orang yang alim, maka mereka akan diancamkan dan akan dilemparkan ke neraka, kata Abu Hurairah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah tadi. Makanya adik-adikku sekalian, kalau menghafal Al-Quran ini, maka niatkanlah dengan sangat baik, ya Allah, aku belajar menghafal Al-Quran ini karena-Mu ya Allah. Aku ikhlas ya Allah, karena aku cinta kepada-Mu ya Allah, karena aku mencintai Rasulullah. Karena orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang mencintai Rasulullah, ya Allah, maka tempatnya adalah syurganya Allah. Orang
tidak mencintai Allah, orang-orang yang tidak mencintai Allah, maka Allah akan mengancam fatarabbasu, hati-hati ya kowe. Sampai segitunya Allah cemburu pada kita kalau kita tidak mencintai Allah, mencintai orang lain daripada Allah. Allah maha pencemburu, tapi Allah maha penyayang, Allah maha baik, Allah maha rahmat bagi orang-orang yang mencintai, maka Allah akan jauh lebih mencintainya. Itulah orang-orang yang akan diseret mereka dan masuk ke neraka lebih dahulu. Maka kemudian seorang Nabi ini bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kemudian siapakah orang yang akan dilemparkan ke neraka berikutnya? Maka mereka mengatakan, nanti ketika itu Rasulullah menyampaikan orang yang ketiga yang akan dilemparkan ke neraka adalah orang yang banyak kelapangan rezekinya. Orang yang banyak rezekinya juga harus hati-hati. Jadi harus hati-hati, jangan dikira banyak rezeki itu enak. Enggak juga, tergantung. Rasulullah menyampaikan 3 orang yang akan dilemparkan ke neraka di hari kiamat. Yang pertama kali adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'annya bukan karena Allah. Orang yang mengajarkan bukan karena Allah, Allah marah kepada hambanya tersebut. Karena mereka pada hakikatnya manusia harus menundukkan dan penghambaan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang lapang rezekinya. Maka ditanya, wahai si fulan, apa yang kau kerjakan? Aku telah memberikan banyak hal kepadamu. Apa yang telah kau berikan dengan rezekiku kepadamu? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku selalu menginfakkan harta milikku kepadamu. Aku selalu memberikan ini kepada untuk kepentingan-kepentinganmu. Kemudian apa? Kemudian disampaikan, ya malaikatku, lemparkanlah dia ke neraka. Karena sesungguhnya dia beramal bukan karenaku, tapi beramal karena pengen dipuji orang dia adalah orang yang baik. Dia beramal karena mereka ada riya. Mereka beramal karena mereka dimasukkan itu biar menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang soleh, orang yang tak kenal, mereka rajin bersedekah, padahal mereka tidak sama sekali. Maka dilemparkanlah ke nerakanya Allah. Neraka itu dahsyat. Saya malam bayangin neraka itu bisa nangis sendiri saya. Itu kalau malam bayangin neraka itu nangis dan nggak pernah kebayangkan. 3 hal yang diingatkan oleh Abu Hurairah yang Rasulullah menyampaikan kepada 3 hal ini, hindarkanlah, maka lakukanlah semuanya karena Allah. Jangan karena apapun. Adik-adik belajar Al-Quran juga sama. Jangan karena aku ingin jadi seorang yang alim. Jangan mengatakan aku ingin jadi seorang qori, aku ingin menjadi nanti seorang ustaz yang jangan. Tapi niatkanlah, ya Allah, aku belajar menghafal Al-Quran ini karena ikhlas dan karena aku mencintaimu ya Allah. Ketika seseorang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku cinta kepadamu, ya Allah, aku mengatakan aku belajar ini karena aku cinta kepadamu. Sama ketika Abdullah ibnu Mas'ud ditanya oleh para sahabatnya, begitu dibacakan surah Al-Am selesai, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ditanyakan, wahai sahabatku, inilah surat Al-Am yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Maka kemudian Allah langsung angkat tangannya, ya Rasulullah, aku sudah hafal surat yang kau baca tadi. Padahal surat Al-An'am itu kalau nggak salah sekitar 22 halaman, sekitar 22 halaman, 165 ayat. Dan begitu dengar sekali, langsung Abdullah ibnu Mas'ud hafal. Maka para sahabat bertanya, wahai Abdullah Mas'ud, apa kok sehingga kau begitu cepatnya menghafal? Begitu kau dengar dari Rasulullah sekali, langsung kau menghafalnya. Maka disampaikan dari Abdullah ibnu Mas'ud, aku iman lebih dulu, aku mencintai Al-Quran itu dulu, baru aku mempelajarinya. Aku mengimani Al-Quran dulu, baru setelah itu aku belajar. Ta'alam iman qabla Quran. Jadi mempelajari iman dulu, baru mencintai Al-Quran. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang telah memberikannya kepada Allah hal-hal yang terbaik, maka Allah pun juga akan memberikan yang terbaik bagi umatnya dan hambanya. Makanya adik-adikku sekalian, belajar Al-Quran, ayo niatkanlah, ya Allah, aku belajar Al-Quran karenamu, karena aku ikhlas, karena aku mencintaimu, karena aku mencintai Rasulullah yang telah menerima Al-Quran wahyu darimu, dan aku mencintai ayat-ayat yang kau turunkan. Orang yang mengatakan mencintai Al-Quran, maka itu jaminan rahmat Allah.
Makanya kalau baca Al-Quran adik-adikku sekalian, jangan berpikir nanti pokoknya pengen jadi ustaz, nggak usah gitu. Maka niatkanlah, tetapkanlah, aku belajar membaca Al-Quran, aku menghafal karena aku rindu kepada Allah. Lillah, biar tidak digolongkan kepada 3 orang yang akan dilemparkan ke neraka oleh malaikat-malaikat Allah. Ada bahkan dalam kitab Hikam dijelaskan, seorang ini adalah seorang waliullah yang mereka tidak pernah berbuat dosa, mereka tidak pernah berbuat salah. Kemudian mereka ketika meninggal di hari kiamat, maka ditanyai oleh Allah, wahai hambaku, engkau telah masuk syurgaku, apa yang menjadikan engkau masuk syurgaku? Maka seorang yang sangat alim mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah meninggalkan sholat, aku selalu bersedekah, aku selalu membaca Al-Quran, dan aku selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu ya Allah, sehingga aku layak masuk syurga. Langsung Allah memanggil malaikat, wahai malaikatku, kemarilah ke sini. Ya Allah, ada apakah? Lemparkanlah hambaku ini ke neraka yang sangat jauh. Maka diseret ke neraka. Kemudian dalam dialog kita akhir mereka berdialog, wahai malaikat, kenapa Allah menyuruhmu melemparkan aku ke neraka? Kenapa Allah menyuruhmu aku diseret ke neraka? Maka dialog antara malaikat dengan orang ini adalah begini, kenapa Allah melemparkan aku dan menyeretku ke neraka seperti ini? Maka dijawab, apa yang kau lakukan? Kata malaikat, aku telah tidak pernah berbuat dosa, aku selalu menjaga sholatku, tidak pernah aku tidak sholat tidak tepat waktu, aku tidak pernah tidak bersedekah, tapi aku akan dilemparkan neraka. Maka kemudian ditanya oleh Allah, wahai si fulan, kau masuk surga kenapa? Karena ibadahku. Maka Allah langsung seretlah dia ke nerakaku. Maka ditanyai lagi, wahai hambaku, engkau aku masukkan ke dalam surga tadi karena apa? Masih karena amalmu, atau masih karena amal perbuatan baikmu, atau karena apa? Sehingga engkau masuk ke dalam surgaku. Maka mereka mengatakan, karena amal-amalku ya Allah. Maka seretlah malaikat dan jangan pernah diberi ampun, seretlah mereka ke neraka. Kemudian mereka, ya Rabbi, kenapa aku mau seret ke dalam neraka ya Rabbi? Apa salahku ya Rabbi? Maka kemudian Allah mengatakan bahwa aku memberikan kau syurga bukan karena amal perbuatanmu, aku memberikan syurga bukan karena sholatmu, aku memberikan syurga karena rahmatku wahai fulan. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau kebaikanmu, engkau karena sholatmu engkau masuk syurga, maka kemudian malaikat dipanggil oleh Allah, wahai malaikat, cukil matanya, ambil matanya, timbang matanya, dan kemudian dengan perbuatan amal mereka masih tinggian mana? Kemudian ditimbanglah amal perbuatannya yang berupa mata, ditimbang, ternyata dosanya masih lebih besar daripada mereka melakukan sholat, daripada mereka bersedekah. Ternyata timbangan matanya jauh lebih besar dosanya. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai si fulan, berikan tahu ya malaikat, beritahu kepada mereka perbuatan mana yang lebih tinggi. Apakah lebih tinggi amal ibadahnya, apakah matanya lebih tinggi, dosanya lebih banyak mana? Maka kemudian malaikat memberitahu, ya Allah. Maka ternyata malaikat mengatakan mata dosanya lebih besar daripada amal perbuatannya. Maka kemudian dipanggillah orang ini, wahai hambaku, engkau masuk surga karena apa? Langsung dia mengatakan, ya Allah, maafin aku ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Karena rahmatmu ya Allah. Aku masuk surga bukan karena amal perbuatan baikku ya Allah. Aku masuk surga bukan karena aku telah melakukan sesuatu yang sangat baik, bukan ya, karena ini adalah rahmat. Birahmatika. Karena hamba ini langsung mengatakan, ya Allah, aku masuk surga karena rahmatmu. Kemudian malaikat kemudian dipanggil oleh Allah, wahai malaikatku, maka janganlah engkau masukkan ke dalam surga karena rahmatku. Jadi kalau ada orang berbuat jelek, jangan pernah dicibir. Kalau ada orang berbuat salah, jangan pernah dicibir. Kalau ada orang berbuat zina, jangan pernah dicibir, tapi doakanlah mereka orang untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena orang yang hari ini perbuatannya jelek, belum tentu mereka akan masuk neraka. Bisa juga karena rahmatnya Allah, birahmatika ya Allah. Karena rahmatnya Allah, hari ini orang ini nakal,
hari ini mereka bandel, tetapi karena rahmatnya Allah mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu pula perbedaannya orang yang hafal Al-Quran dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Kalau orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka keistimewaannya ketika di hari kiamat, maka Allah meminta kepada orang yang menghafal, maka bacalah Al-Quran itu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Maka dibaca itu, maka kemudian Allah menyuruh bacalah Al-Quran lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika dibaca selesai, maka Allah bacalah Al-Quran lagi, maka dibaca lagi. Begitu dibaca, maka semakin tinggi tinggi derajatnya, surga yang semakin tinggi, semakin tinggi. Tetapi itu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran karena Allah. Itu orang yang membaca Al-Quran karena cinta kepada Allah. Itu adalah orang yang membaca Al-Quran karena menyenangi ayat-ayat Allah. Tapi beda ketika orang-orang yang membaca Al-Quran karena ingin disebut orang yang alim. Mereka membaca Al-Quran di seorang qori yang sangat luar biasa, yang suaranya bisa menghantarkan membuat orang jadi ngantuk. Kalau memang itu ya, jadi maka tempatnya sama ketika Abu Hurairah mengatakan, maka pesan Rasulullah ada 3, yaitu orang-orang membaca Al-Quran tetapi bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut orang yang alim, ingin disebut dari orang qori, maka dilimpahkanlah ke nerakanya Allah. Makanya adik-adik sekalian, ayo tatalah yang sebaik mungkin. Orang yang karena Allah, maka Allah akan memberikan tempat dan kedudukan yang sangat luar biasa tingginya. Jadi gitu adik-adik sekalian, hanya 3 hal itu saja yang kita sampaikan pesan ketika Abu Hurairah menyampaikan kepada seorang tabi'in, jangan sampai orang 3 hal ini yang akan masuk neraka terlebih dahulu. Maka adik-adik sekalian, apapun semua niatkanlah karena Allah. Ya Allah, aku baca Al-Quran, ya Allah, aku menghafalkan ya karenamu, ya Allah, aku ikhlas, ya Allah, aku termakan rahmatillah. Karena nanti besok dari kiamat itu akan dikumpulkan seorang hanya di surga. Orang nanti ada kelompoknya, ada kelompok ahlul Quran, ada kelompok ahlul sholawat, ada kelompok ahlul amal perbuatan, ahlul sedekah. Itu akan dikumpulkan masing-masing menuju pada surganya Allah. Sama orang ahli neraka juga sama, akan dikumpulkan pada golong-golongannya, mereka masuk ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang hafal Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan tempat yang sangat mulia. Maka itulah adik-adik sekalian, orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, dan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, mereka tidak akan pernah mungkin mereka berani kepada orang tuanya, akan melantarkan orang tuanya, akan menyakiti orang lain, karena tidak ada pada hakikatnya orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada sesamanya. Tidak ada cerita orang yang cinta Allah kemudian menyakitin orang. Orang yang cinta kepada Allah suka nyakitin keluarganya, tidak ada. Kalau orang itu cinta kepada Allah kemudian dia menyakiti orang, mereka bukan cinta, karena pertanggungjawabnya orang cinta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja dari sekalian yang bisa kami sampaikan. 3 hal, menjadi jangan sampai kita menjadi golongan yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah termasuk orang yang mati syahid. Syahidnya berjuang bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani, bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengamalkannya, dan orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut menjadi orang yang alim, karena disebut karena menjadi seorang qori yang suaranya bagus dan sebagainya, maka itulah orang-orang yang akan dilimpahkan nerakanya Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang banyak rizkinya, tapi mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku selalu mensedekahkan kepadanya. Kata Allah, bukan, Anda tidak bersedekah karena aku, tapi aku ingin disebut sebagai orang yang dermawan, tapi karena ria. Tapi kau melakukan itu karena ingin disebut orang yang baik, maka dilemparkanlah ke neraka. Apapun itu, niatkanlah semuanya ikhlas karena Allah. Semoga kita semuanya menjadikan orang-orang yang cinta kepada Allah. Amin.
Dan semoga kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Janji Allah bagi hamba-hambaku nanti, orang-orang yang nanti ketika seorang bapak tidak bisa menolong seorang anak tidak bisa menolong seorang bapak, sudah bersama. Makanya dalam Al-Syu'ara, "Fama lana min syafi'in," sudah tidak ada lagi penolong. "Wala sadiqin hamid," tidak ada lagi teman. "Falau anna lana karratan fatakunanna minal mu'minin." Maka ketika dihadapkan ke neraka, maka mereka setelah ditanya Allah, maka mereka mengatakan, "Falau anna lana karratan fatakunanna minal mu'minin." Ya Allah, andaikan aku dikembalikan ke dunia, ya Allah, aku akan menjadi seorang yang mukmin. Kata Allah, mulai hari ini iman sudah tidak berguna lagi. Jadi kalau dihadapkan neraka kayak surat Luqman, iman itu nggak ada artinya kalau dihadapkan neraka. Makanya adik-adik sekalian, ayo kita belajar Al-Quran dengan sebanyak mungkin. Kita mengimani isi Al-Quran. Orang yang banyak mengimani Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang menjadi ahlul jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.